Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi datar untuk kelas 8 ya. Nah, di sini hitunglah luas permukaan dan volume tangki atau bejana yang gambarnya berikut ini. Nah, sebelum kalian menjawab soal ini ya, kalian perhatiin dulu ya, bejana ini bentuknya apa gitu. Ya, kan karena kan rumusnya kan beda-beda ya untuk bangun ruang. Nah, ini perhatikan di sini. Ini di sini ada sisi alas ya, alasnya berbentuk trapesium. Nah, ini alas ya, alasnya berbentuk trapesium. Nah, kemudian bejana ini juga mempunyai tutup. Tutupnya juga berbentuk trapesium. Nah, karena mempunyai alas dan tutup yang bentuk dan ukurannya sama ya, maka bejana ini berbentuk prisma ya. Prisma segi 4 dengan alas trapesium. Nah, gini ya. Jadi untuk mencari luas permukaan ya kita harus jumlahin semua sisi-sisi yang ada di prisma ini gitu. Atau kita bisa membuat persamaan rumusnya untuk mencari luas permukaan prisma itu bisa digunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini rumusnya ya untuk mencari luas permukaan prisma. Nah, perhatikan di sini. Pada luas permukaan ini ya, artinya kita harus mencari luas alas dan keliling alasnya gitu. Nah, ini bejananya kan tadi bentuknya kan alasnya itu kan bentuknya trapesium kan. Nah, berarti kita harus mencari luas trapesium dan keliling dari trapesium gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya gambarkan bentuk alasnya ya. Ini kan bentuknya trapesium ya. Nah, ini seperti ini ya, kan alasnya bentuknya trapesium. Nah, kayak gini ya alasnya ya. Jadi alasnya ini saya gambarin ulang, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini di bagian bawah trapesium ya, itu adalah 30. Kemudian di bagian atasnya itu adalah 60. Kemudian tinggi trapesiumnya ya, itu adalah 20 ya. Nah, ini dari atas ke bawah itu adalah 20. Nah, kemudian tadi kan kita mau nyari luas alas dengan keliling alas. Kalau keliling alas berarti kan keliling trapesium, itu berarti harus dijumlahin kan semua sisi-sisi trapesiumnya. Artinya kita harus nyari garis miringnya ini nih pada trapesiumnya gitu. Karena ini trapesium sama kaki ya, maka kita buat garis bantu ya di kiri dan kanan ya. Nah, ini garis 20 sama di sini juga nih. Nah, ini juga 20 ya. Nah, kemudian kita lihat gini ya. Ini kan dari yang bawah ini kan garisnya 30. Nah, ini juga 30 ya berarti ya. Ini juga 30. Nah, kemudian bagian sini kiri sama kanan ya, itu harus sama. Berapa kira-kira supaya jadi 60 ya? Artinya kan 15 sama 15 kan? Bener ya? Coba kita cek. 15 ditambah 15 kan 30. 30 sama 30 pas ya, 60 ya. Nah, atau bisa juga 60 dikurangin 30 dulu, baru dibagi 2. Nah, itu 15. Kemudian setelah seperti ini ya, kita cari garis sisi miringnya ya. Ini ya, kan siku-sikunya ada di sini. Artinya, untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan bantuan triple Pythagoras gitu. Ya. Nah, itu karena sisi miring, berarti sisi penyikunya dikuadratin kemudian ditambahin ya. Nah, berarti akar dari kita mau nyari miring ya. Berarti 15 sama 20-nya ditambahin ya. Pelajari lagi ya Pythagoras ya. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Itu hasilnya adalah 225 ditambah 400. Akar dari 225 ditambah 400 kan 625 ya. Jadi akar 625 itu adalah 25 ya. Nah, berarti sisi miring yang ada di sini itu panjangnya 25 ya. Nah, ini 25. Ini juga 25 ya sini ya. Kanan kirinya sama ya, 25 ya. Oke, perhatikan lagi di sini. Ini saya hapus dulu deh biar nggak ini. Ini tadi yang 15 ini cuma buat ngebantu ya, ngebantu mencari sisi miring ya pada triple Pythagoras gitu.
ini kan tadi mencari luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, alasnya itu kan berbentuk trapesium ya. Benar ya? Alasnya kan berbentuk trapesium. Artinya, kita harus mencari luas trapesium dan kelilingnya trapesium gitu ya. Nah, kita fokus ya, fokus ke bagian alasnya dulu ya. Nggak usah ngelihat yang lain-lain dulu ya. Pokoknya kita fokus ke bagian alas dari prismanya gitu ya. Karena alasnya bentuk trapesium ya, berarti kita fokus ke trapesiumnya gitu ya. Di trapesium ini, kita harus mencari luasnya dan kelilingnya gitu ya. Diingat-ingat lagi ya, luas trapesium itu rumusnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Nah, ini kan 30 sama 60 kan sejajar ya. Atau bisa ditulis rumus gini ya. Rumus luas trapesium. A ditambah B, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan T dibagi 2. Nah, ini ya. Untuk luas trapesium. A-nya itu A sama B-nya itu adalah sisi yang sejajar. Yang sejajar kan 60 sama 30 ya. Nah, berarti 60 ditambah 30 dikalikan dengan tinggi trapesium. Tinggi trapesium itu adalah 20 ya. Nah, ini tingginya adalah 20 dibagi 2. Kita hitung. 60 tambah 30 adalah 90. 90 kali 20. Kemudian dibagi 2. Itu hasilnya adalah 900 ya. Jadi nanti 20-nya itu bisa dicoret, dibagi ya. 20 bagi 2 kan 10. Kemudian 90 dikali 10. Itu hasilnya 900. Luas alasnya sudah ada ya. Atau luas trapesiumnya sudah ada. Kemudian kita nyari keliling alasnya. Atau keliling trapesium. Untuk mencari keliling trapesium ya kita tinggal tambah-tambahin aja sisi-sisi pada trapesium. Ini kan 30 ya. Ya, kita tambahin semuanya. 30 tambah 25 tambah 25 tambah 60 gitu ya. 30, 25, 25, 60. Sisinya trapesium ada 4 kan? Ini ya, yang bawah, yang atas sama miring kiri dan miring kanan ya. Berarti 30 25, 25, sama 60. Nah, ini kelilingnya kita tambahin ya. 30, 25, 25, 60. Itu hasilnya adalah 140. Nah, kemudian luas alasnya sudah dicari, keliling alasnya sudah dicari ya, atau luas dan keliling trapesiumnya sudah dicari nih. Ya udah, nanti kita tinggal masukin ke rumus ini gitu. Kita ulang lagi, luas permukaan itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kita masukin ya angkanya ya. Luas alas, tadi alasnya berbentuk trapesium, berarti luas alas adalah luas trapesium. Tadi berapa luas alasnya atau luas trapesium? 900 kan, kita tulis 2 kali 900. Kemudian ditambahin dengan keliling alas. Keliling alasnya yang mana? Keliling alas berarti kelilingnya trapesium ya. 140 ya, kita tulis 140 dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, untuk tinggi prisma ya, itu merupakan jarak antara tutup dengan alas. Nah, ini ya. Ini kan tutupnya di sini nih. Jadi jarak antara trapesium 1 dengan trapesium yang 2 ya. Ini kan ada 2 trapesium nih. Nah, ini jaraknya berapa gitu? 80 kan ya. Nah, ini adalah 80 itu adalah tinggi prismanya. Jarak dari tutup ke alas. Nah, kita tulis 140 kali 80. Ini dipahami baik-baik ya. Dipahami baik-baik. Jadi 2 kali luas alas, berarti 2 kali luas alasnya trapesium, berarti 900, ditambah keliling alas, berarti keliling trapesium ya, 140, dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma adalah jarak dari alas ke tutup ya, itu adalah 80. Kita hitung, 2 kali 900 adalah 1800, dan 140 dikali 80 itu adalah 11.200. Kita jumlahin ya. Jadi jawabannya adalah 13.000 untuk luas permukaan pada bejana. Ini bejananya tidak mempunyai satuan ya. Jadi tidak ada satuannya. Jadi satuannya juga saya hilangkan ya. Nanti tergantung kesepakatan ya. Jadi satuannya apa gitu. Karena di sini di gambar ini nggak ada satuan. Nah, jadi saya nggak tulis satuannya. Kemudian luas permukaannya sudah ya, 13.000 ya untuk bejana. Lanjut ke volumenya. Tadi luas permukaannya sudah, ke volume ya. Volume, nah ini prisma ya. Volume prisma itu dituliskan dengan luas alas kali tinggi ya. Jadi volumenya itu adalah
luas alas dikali tinggi prisma. Ya. Luas alas. Tadi kan alasnya bentuk apa? Bentuk trapesium kan alasnya. Nah, di slide sebelumnya ya, saya sudah mencari luas alas atau luas trapesium. Itu besarnya adalah 900 ya. Nanti dicek lagi ya. Luas alasnya itu adalah 900 atau luas alas itu berarti luas trapesium ya. Yaitu 900. Kemudian tinggi prismanya itu adalah 80 ya. Tadi udah dijelasin ya. Ini tinggi prismanya 80. Kemudian volumenya tinggal dikaliin. 900 dikali 80 itu hasilnya adalah 72.000 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi luas permukaan dan volume bejana sudah didapatkan ya. Jadi luas permukaannya 13.000 dan volumenya 72.000. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.